Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Kaila Zahwa Anissa. Pada video kali ini, aku akan membantu kalian untuk berkomunikasi baik di media sosial. Sudah kita ketahui di era sekarang ini, semuanya sudah serba teknologi. Kemajuan teknologi yang pesat di bidang komunikasi telah melahirkan banyak inovasi dan gagasan baru yang bertujuan untuk mempermudah proses komunikasi sehingga manusia menjadi lebih efektif. Salah satu inovasi yang muncul yaitu adanya media sosial. Media sosial merupakan suatu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk aktivitas sosial bagi penggunanya. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan di media sosial yaitu melakukan komunikasi atau interaksi hingga memberikan informasi atau konten berupa tulisan, foto, atau video. Berbagai informasi yang dibagikan tersebut dapat diakses oleh semua pengguna selama 24 jam penuh. Menurut B.K. Lewis dalam karyanya yang berjudul Media Social and Strategic Communication Attitudes and Perception Among College Students yang diterbitkan pada tahun 2010 menyatakan bahwa media sosial merupakan suatu label yang merujuk pada teknologi digital dan berpotensi untuk semua orang saling terhubung dan melakukan interaksi, produksi, dan berbagi pesan. Media sosial menjadi kebutuhan penting bagi banyak orang karena dengan media sosial, kita dapat terhubung dengan orang yang ada di luar negeri. Selain itu, dengan adanya media sosial, informasi yang tersampaikan relatif lebih cepat dan memudahkan semua orang untuk mengaksesnya. Mungkin kita semua sudah mengetahui bahwa komunikasi merupakan suatu proses pengiriman pesan dari komunikator kepada komunikan. Menurut Gerald R. Miller, komunikasi terjadi ketika suatu sumber menyampaikan suatu pesan kepada penerima dengan niat yang disadari untuk memengaruhi perilaku penerima. Lantas, seberapa penting sih kita berkomunikasi baik di media sosial? Nah, di sini aku akan membantu teman-teman semua untuk berkomunikasi baik dalam penggunaan media sosial dengan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, selalu perhatikan penggunaan kalimat. Penggunaan kalimat dalam media sosial merupakan bagian yang penting dalam berkomunikasi. Kalimat-kalimat dengan susunan yang tepat menjadi salah satu hal yang penting dalam berkomunikasi baik di media sosial. Mengapa? Karena supaya etika dalam berkomunikasi dapat terjaga dengan baik. Hindari kalimat-kalimat yang tidak utuh, karena kalimat-kalimat yang tidak utuh tersebut dapat memicu adanya ambiguitas sehingga bisa menjadi sumber dari kesalahpahaman. Yang kedua, berhati-hati saat penggunaan huruf. Penggunaan huruf dalam berkomunikasi di media sosial juga perlu kita perhatikan. Mudahnya, gunakanlah huruf yang wajar untuk digunakan saat berkomunikasi di media sosial dengan orang lain. Gunakan huruf kapital dengan benar agar pesan dapat tersampaikan secara mudah dan kesalahpahaman dapat terhindari. Karena jika kita menuliskan pesan dengan huruf kapital semua, biasanya akan menimbulkan kesalahpahaman. Sebagai contoh, jika kita mengetik maksud kamu apa dengan huruf kapital semua, jelas itu akan menimbulkan efek kesalahpahaman karena penulisan huruf kapital semua itu menandakan seseorang sedang marah atau menantang. Karena pembacanya akan merasa tulisan pesan itu seperti ini. Maksud kamu apa? Seperti itu ya teman-teman. Nah, sebaliknya, jika kita menulis pesan maksud kamu apa dengan huruf kecil semua, akan menandakan orang terlalu abai dan tidak serius akan informasi yang dibagikannya. Yang ketiga, perhatikan penggunaan simbol dan icon yang ada di media sosial. Di berbagai media sosial, biasanya akan ada simbol atau icon yang digunakan sebagai pelengkap dari pesan yang akan disampaikan. Simbol ini biasanya disebut sebagai emoji dan stiker. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan penggunaan emoji agar sesuai dengan pesan yang ingin kita sampaikan. Bila perlu, hindari penggunaan emoji jika kita sedang mengirimkan pesan formal,
karena agar terlihat lebih serius oleh penerima pesan tersebut. Apalagi saat ini dalam perasaan senang, sedih, terkejut, pasti diakhiri dengan emoji nangis. Kalian termasuk ke salah satu kayak gitu kan? Nah, sebenarnya itu tuh tidak benar ya teman-teman. Yuk gunakan emoji yang sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Yang keempat, gunakan bahasa yang sesuai. Bahasa yang dimaksud adalah bahasa yang menunjukkan bagaimana tata krama kita saat berkomunikasi dengan orang lain di media sosial. Kita perlu perhatikan dengan siapa kita berkomunikasi di media sosial. Hindari berkata kasar, karena berkata kasar pun dapat menyebabkan kesalahpahaman di antara kedua belah pihak jika sedang berkomunikasi. Oleh karena itu, gunakanlah bahasa yang sopan jika kita berkomunikasi dengan siapapun di media sosial, agar kita dapat dipandang sebagai orang yang sopan oleh orang lain. Yang kelima, berikan respon sesegera mungkin jika berkomunikasi dengan orang lain di media sosial. Saat kita berkomunikasi dengan orang lain di media sosial, pastikan kalian semua untuk merespon dengan sesegera mungkin. Karena jika kita menunda-nunda untuk meresponnya, atau bahkan kita mengabaikan pesan yang kita terima, hal itu akan memberikan efek yang kurang baik, atau bahkan dapat terjadi kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Apalagi saat ini media sosial memiliki fitur pemberitahuan bahwa pesan yang kita sampaikan sudah dibaca oleh penggunanya atau belum. Oleh karena itu, jika kita sudah menerima pesan dari orang lain atau bahkan kita sudah membaca pesannya dari orang lain, hendaknya kita langsung merespon kepada orang yang telah mengirimkan pesan. Yang keenam, berikan informasi yang jelas sumbernya. Ini adalah salah satu poin terpenting dalam berkomunikasi di media sosial. Saat ini, berita sudah dapat diakses di media sosial. Dengan adanya media sosial, berita akan lebih cepat menyebar karena mudahnya akses untuk melihat atau bahkan membacanya. Oleh karena itu, jika kita ingin memberikan informasi kepada orang lain, kita harus mengetahui bahwa informasi yang kita sebarkan tersebut jelas sumbernya atau tidak. Dan jika kita menerima informasi dari orang lain, sebaiknya kita jangan mudah percaya dulu ya, melainkan kita harus cari tahu lebih dulu apakah informasi tersebut berasal dari sumber yang jelas dan terpercaya. Karena jika kita menyebarkan informasi yang tidak jelas sumbernya, hal tersebut akan menimbulkan efek berantai bagi setiap orang dan bisa mengundang kesimpang siuran berita yang tentunya tidak diharapkan atau yang saat ini dikenal sebagai berita hoax. Yang ketujuh, hindari komunikasi yang memicu pertentangan. Hal itu tak kalah penting dan harus kita perhatikan, karena persepsi orang-orang itu berbeda terhadap paparan informasi. Sebaiknya, hindari menyelesaikan masalah dengan memanfaatkan media sosial, karena biasanya menyelesaikan masalah di media sosial itu dapat lebih memperkeruh keadaan karena adanya kesalahpahaman saat berkomunikasi di media sosial. Oleh karena itu, sebaiknya jika kalian ingin menyelesaikan masalah, selesaikanlah dengan cara bertemu langsung. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan hal ini agar kita terhindar dari hal negatif di media sosial. Nah, itu dia 7 tips dari aku agar kalian dapat berkomunikasi baik di media sosial. Gimana? Mudah kan? Habis ini harusnya kalian bisa berkomunikasi baik di media sosial dong ya. Kita harus menerapkan komunikasi baik di media sosial agar tidak terjadi perpecahan, persatuan, dan kesatuan di negara Indonesia. Dan juga agar tidak berdampak buruk bagi kehidupan kita dengan orang lain di media sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebelum aku tutup, aku punya satu kalimat menarik yang ditulis oleh Enijo Martin. Ia berkata, media sosial telah merubah cara kita berkomunikasi dan cara kita dipersepsikan baik secara negatif maupun secara positif. Tiap kali Anda memposting foto ataupun mengupdate status, tandanya Anda telah berkontribusi untuk jejak digital maupun personal brandingmu.
Oleh karena itu, gunakanlah bahasa yang sopan jika kita berkomunikasi dengan siapapun di media sosial. Oke, mungkin pembahasan kali ini hanya segitu saja dari aku. Semoga apa yang aku bahas tadi dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semuanya.